Indo Sport. Timnas Indonesia menelan pil pahit di markas Australia. JIZS menyerah dengan skor mencolok 1-5. Australia vs Indonesia tersaji dalam matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Duel ini berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Indonesia tertinggal 0-3 di babak pertama. Gawang Maarten Paes dirobek Martin Boyle, Nissan Velupillai, dan Jackson Irvin. Luka Indonesia makin membesar di babak kedua. Australia menambah gol lewat Lewis Miller dan Bryce Irvin. Indonesia cuma mampu mencetak 1 gol. Hal itu torehkan oleh Ole Romeni. Garuda pun kalah 1-5. Ole Romeni menjadi pemain timnas Indonesia dengan nilai tertinggi saat melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia dalam matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Allianz. Ole Romeni mencetak satu-satunya gol bagi Indonesia, sedangkan gol tuan rumah dilesakkan Martin Boyle, Nissan Velupillai, 2 gol Jackson Irvin, dan Lewis Miller. Dua situs statistik, SofaScore dan Flashscore kompak menyatakan Ole Romeni sebagai pemain terbaik Indonesia saat melawan Australia. SofaScore memberikan nilai 8 kepada Romeni yang memiliki 2 tembakan tepat sasaran dan 3 dribble sukses. Versi SofaScore, pemain Indonesia dengan nilai paling rendah adalah Kevin Dix dan Dean James dengan 6,2 poin. Sementara Flashscore memberikan nilai 7,1 kepada Romeni sebagai poin tertinggi. Poin terendah dari Flashscore untuk pemain tim Merah Putih jatuh kepada Dix dengan nilai 5. Kekalahan telak 1-5 dari timnas Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, membuat posisi timnas Indonesia merosot tajam di klasemen grup C. Indonesia kini turun ke posisi 5 dengan koleksi 6 poin dan selisih gol minus 7. Sementara itu, posisi puncak masih ditempati timnas Jepang dengan 16 poin, diikuti timnas Australia yang berada di urutan kedua dengan 10 poin. Arab Saudi dan Bahrain, yang sama-sama mengoleksi 6 poin, berada di posisi ketiga dan keempat. Sementara China terpuruk di posisi juru kunci dengan 6 poin dan selisih gol minus 10. Untuk memastikan diri finish di 2 besar dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia perlu meraih kemenangan di 3 laga tersisa, yakni melawan Bahrain, tanggal 25 Maret tahun 2025, China, tanggal 5 Juni tahun 2025, dan Jepang, tanggal 10 Juni tahun 2025. Namun, untuk mencapai target tersebut, timnas Indonesia juga harus berharap Australia kehilangan poin dalam 3 pertandingan terakhir mereka, yaitu melawan China, Jepang, dan Arab Saudi. Jika skenario ini terwujud, maka timnas Indonesia akan mengoleksi 15 poin, sementara Australia hanya 13 poin. Meski demikian, skenario ini tergolong sulit, mengingat Australia tampil sangat solid di babak kualifikasi ini.
Namun, ada jalan realistis bagi timnas Indonesia untuk tetap mempertahankan harapan mereka, yaitu dengan finish di posisi 3 atau 4 besar grup C. Posisi ini akan memberikan tiket untuk melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang direncanakan dimulai pada Oktober tahun 2025. Untuk meraih posisi 4 besar, Indonesia harus mengalahkan Bahrain dan China, serta mengumpulkan total 12 poin di akhir babak ketiga. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertemukan 6 tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari grup A, B, dan C. Tim yang finish di posisi pertama di masing-masing grup babak keempat akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish sebagai runner-up akan berjuang di babak playoff untuk memperebutkan satu tiket terakhir. Meskipun tantangan yang dihadapi timnas Indonesia semakin berat, semangat juang yang ditunjukkan para pemain di lapangan tetap memberikan harapan. Pencapaian yang luar biasa tetap mungkin tercapai dengan strategi yang tepat dan kerja keras dari seluruh tim. Sebagaimana timnas yang berjuang tanpa lelah untuk meraih kemenangan. Australia tetaplah Australia. Walau ditinggal banyak pemain pilar karena cedera, tim besutan pelatih Tony Popovic tersebut masih sulit dijinakkan timnas Indonesia yang diperkuat sederet pemain naturalisasi. Timnas Indonesia sebetulnya mempunyai kesempatan untuk unggul pada menit ke-8. Namun, penalti Kevin Dix membentur tiang kiri gawang Australia. Tim Merah Putih memang lebih banyak tertekan dalam meladeni permainan Australia. Jay Izes dan rekan setim kalah dalam penguasaan bola, maupun peluang tembakan ke arah gawang. Menilik statistik lapang bola, timnas Indonesia tercatat memiliki penguasaan bola 40%, berbanding 60% milik Socheros. Sementara dari segi peluang, Australia total melepaskan 11 kali tembakan, 4 diantaranya ke arah gawang. Skuad Garuda melakukan 9 kali percobaan dan 7 shots on target.